Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Pola bilangan itu sendiri adalah sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Kata kuncinya di sini adalah teratur. Dengan adanya keteraturan ini, kita bisa menentukan bilangan maupun konfigurasi objek berikutnya. Ada beberapa pola bilangan yang perlu kita ketahui. Pertama, pola bilangan genap. Bilangan genap merupakan bilangan kelipatan 2 atau bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk mengetahui pola pada bilangan genap, caranya adalah dengan memperhatikan perubahan bilangan urutan sebelumnya dengan bilangan urutan setelahnya. Misal, pada bilangan genap, bilangan urutan pertama adalah 2 dan bilangan urutan setelahnya adalah 4. Dari 2 ke 4, caranya adalah ditambah 2. Dari 4 ke 6 juga ditambah 2. Dan begitu juga dari 6 ke 8, caranya juga ditambah 2. Dengan demikian, pola pada bilangan genap adalah tambah 2. Sehingga, untuk menentukan bilangan berikutnya pada bilangan genap diperoleh dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. 2. Pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil merupakan bilangan yang tidak habis dibagi 2. Bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pada bilangan ganjil, bilangan urutan pertama adalah 1 dan bilangan urutan setelahnya adalah 3. Dari 1 ke 3, caranya ditambah 2. Dari 3 ke 5 ditambah 2, dan dari 5 ke 7 juga ditambah 2. Sehingga pola pada bilangan ganjil adalah tambah 2. Dan untuk menentukan bilangan berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. 3. Pola bilangan persegi. Perhatikan pola-pola berikut. Pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, dan pola ke-4. Dinamakan pola bilangan persegi karena jika kita hubungkan lingkaran-lingkaran terluarnya membentuk sebuah persegi. Nah, pada pola ke-1 terdapat 1 buah lingkaran, pada pola ke-2 terdapat 4 buah lingkaran, pada pola ke-3 terdapat 9 buah lingkaran, dan pada pola ke-4 terdapat 16 buah lingkaran. Pada pola ke-1 terdapat 1 buah lingkaran yang diperoleh dari 1 pangkat 2. Pada pola ke-2 terdapat 4 buah lingkaran yang diperoleh dari 2 pangkat 2. Pada pola ke-3 terdapat 9 buah lingkaran yang diperoleh dari 3 pangkat 2. Dan pada pola ke-4 terdapat 16 buah lingkaran yang diperoleh dari 4 pangkat 2. Sehingga pola pada bilangan persegi adalah n pangkat 2. Dan pola bilangan persegi terdiri dari 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. 4. Pola bilangan persegi panjang. Perhatikan pola-pola berikut. Pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, dan pola ke-4. Dinamakan pola bilangan persegi panjang karena jika kita hubungkan lingkaran terluarnya membentuk persegi panjang. Pada pola ke-1 terdapat 2 buah lingkaran yang diperoleh dari 1 kali 2. Pada pola kedua terdapat 6 buah lingkaran yang diperoleh dari 2 kali 3. Pada pola ketiga terdapat 12 buah lingkaran yang diperoleh dari 3 kali 4. Begitu juga dengan pola keempat yang terdiri dari 20 buah lingkaran. Sehingga pola pada bilangan persegi panjang adalah n dikali dalam kurung n tambah 1. Pola bilangan persegi panjang terdiri dari 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. 5. Pola bilangan segitiga. Perhatikan pola-pola berikut. Pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Dinamakan pola bilangan segitiga karena jika kita hubungkan lingkaran keluarnya membentuk sebuah segitiga. Pada pola ke-1 terdapat 1 buah lingkaran, pada pola kedua terdapat 3 buah lingkaran, pada pola ketiga terdapat 6 buah lingkaran, dan pada pola keempat terdapat 10 buah lingkaran.
Banyak lingkaran pada pola ke-1 diperoleh dari hasil penyembelahan 0 tambah 1. Pada pola kedua, banyak lingkaran diperoleh dari hasil penyembelahan 0 tambah 1 tambah 2. Pada pola ketiga, banyak lingkaran diperoleh dari hasil penyembelahan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Sedangkan pada pola keempat, banyak lingkaran diperoleh dari hasil penyembelahan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Sehingga pola bilangan segitiga adalah n dikali dalam kurung n tambah 1 per 2. Pola bilangan segitiga terdiri dari 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. 6. Pola bilangan segitiga Pascal. Aturan umum pada pola bilangan segitiga Pascal adalah: pertama, pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. 2. Setiap bilangan diperoleh dengan menjumlahkan dua bilangan di atasnya yang terdekat, kecuali pada baris pertama dan kedua. Baris pertama dimulai dengan angka 1. Pada baris kedua diawali dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 1. Pada baris ketiga diawali dengan angka 1. Kemudian pada bagian tengah ini kita letakkan hasil penyembelahan dua bilangan di atasnya, yaitu 1 tambah 1. Hasilnya adalah 2. Sehingga bilangan di tengah ini adalah 2. Dan diakhiri lagi dengan angka 1. Pada baris keempat dimulai dengan angka 1, kemudian bilangan berikutnya adalah hasil penyembelahan dua bilangan di atasnya, yaitu 1 tambah 2. Hasilnya adalah 3. Kemudian bilangan setelah 3 juga adalah hasil penyembelahan dua bilangan di atasnya, yaitu 2 tambah 1. Hasilnya adalah 3. Dan diakhiri lagi dengan angka 1. Begitu pula dengan baris kelima, dimulai dengan angka 1, kemudian 4 yang diperoleh dari 1 tambah 3, kemudian 6 yang diperoleh dari 3 tambah 3, dan berikutnya adalah 4, dan diakhiri dengan 1. Bagaimana cara kita menentukan pola pada sebuah barisan bilangan? Nah, perhatikan pembahasan beberapa soal berikut. Pertama, tentukan pola pada susunan bilangan berikut dan tentukan dua bilangan berikutnya. Yang A, 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Nah, di sini bilangan dimulai dari 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Artinya kemungkinan polanya adalah ditambah atau dikali. Karena perubahan angkanya tidak terlalu besar, maka kemungkinan pola ini adalah ditambah. Nah, kita lihat dari 1 ke 5 tambah 4. Dari 5 ke 9 tambah 4. Dari 9 ke 13 tambah 4. Sehingga bisa disimpulkan pola dari barisan ini adalah tambah 4. Sehingga untuk menentukan bilangan berikutnya adalah bilangan sebelumnya ditambah dengan 4. Sehingga bilangan setelah 13 adalah 13 tambah 4, yaitu 17. Dan bilangan setelah 17 adalah 17 tambah 4, 21. B, 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, bilangan ini semakin ke kanan nilainya semakin besar dan perubahan angkanya juga cukup besar, sehingga polanya kemungkinan adalah dikali. Bilangan ini dimulai dari 1, 3, 9, 27. Dari 1 ke 3 kali 3, dari 3 ke 9 kali 3, dan dari 9 ke 27 juga dikali 3. Sehingga pola bilangannya adalah kali 3. Nah, untuk menentukan bilangan setelah 27, maka 27 kali 3, yaitu 81. Dan bilangan setelah 81 adalah 81 kali 3, 243. C, 625, 125, 25, 5, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, semakin ke kanan bilangannya nilainya semakin kecil, sehingga kemungkinan polanya adalah dikurang atau dibagi. Karena perubahan angkanya cukup besar, maka polanya adalah dibagi. Bilangan ini dimulai dari 625, 125, 25, 5.
Dari 625 ke 125 dibagi 5. Dari 125 ke 25 dibagi 5. Dan dari 25 ke 5 juga dibagi 5. Sehingga pola bilangan ini adalah dibagi 5. Nah, untuk menentukan bilangan setelah 5, kita tinggal membagi 5 dengan 5. 5 bagi 5, 1. Dan bilangan setelah 1 adalah 1 bagi 5. 1 per 5. D, 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Barisan ini dimulai dari 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Kita mulai dari 2 ke 6. Dari 2 ke 6 tambah 4. Dari 6 ke 12 tambah 6. Dari 12 ke 20 tambah 8. Nah, pada tahap ini belum ditemukan pola sebenarnya dan seolah-olah belum ada keteraturan. Padahal kalau kita perhatikan ini merupakan bilangan genap. Dan untuk mengetahui pola sebenarnya, kita tambah satu tahap lagi. Dari 4 ke 6 tambah 2, dari 6 ke 8 tambah 2. Sehingga pola sebenarnya adalah tambah 2. Jadi, bilangan setelah 20 adalah 20 ditambah 10. 30. Dan bilangan setelah 30 adalah 30 tambah 12, 42. Barisan seperti ini dinamakan barisan berderajat 2 karena diperlukan 2 tahap untuk menentukan pola yang sebenarnya. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Bilangan ini dimulai dari 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Barisan seperti ini dinamakan barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci mempunyai pola tambahkan 2 bilangan sebelumnya. Barisan Fibonacci dimulai dari urutan ketiga, yaitu 2. 2 di sini diperoleh dari 1 tambah 1, di mana 1 dengan 1 adalah 2 bilangan sebelum 2. Kemudian 3 diperoleh dari 1 tambah 2, karena 2 bilangan sebelum 3 adalah 1 dan 2. 5 diperoleh dari hasil penjumlahan 2 tambah 3. Sehingga bilangan setelah 13 adalah 8 tambah 13, sama dengan 21. Dan bilangan setelah 21 adalah 13 tambah 21, 34. 2. Setiap segitiga berikut terbentuk dari 3 stik. Dengan memperhatikan pola berikut, tentukan banyak stik pada pola ke-10. Nah, karena ditanyakan banyak stik, maka kita harus tahu banyak stik pada setiap pola. Pada pola ke-1 terdiri dari 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 stik. Pada pola kedua terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah stik. Pada pola ketiga ada 7 buah stik dan pada pola keempat ada 9 buah stik. Untuk mengetahui banyak stik pada pola ke-10, kita harus tahu terlebih dahulu pola bilangannya. Dari 3 ke 5 tambah 2, dari 5 ke 7 tambah 2, dari 7 ke 9 juga ditambah 2, sehingga polanya adalah tambah 2. Untuk mempermudah menentukan banyak stik pada pola ke-10, kita buat tabelnya terlebih dahulu, yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama pola, baris kedua adalah banyak stik. Pada pola pertama terdapat 3 stik, pada pola kedua terdapat 5 buah stik, dan pada pola ketiga terdapat 7 buah stik, dan pola keempat terdapat 9 stik. Karena polanya ditambah 2, maka banyak stik pada pola kelima adalah 9 tambah 2, 11. Banyak stik pada pola ke-6 adalah 11 tambah 2, 13. Pada pola ke-7 terdapat 13 tambah 2, 15 buah stik. Dan pola ke-8 15 tambah 2, 17 buah stik. Pada pola ke-9 terdapat 17 tambah 2, 19 buah stik. Dan banyak stik pada pola ke-10 adalah 19 tambah 2, 21. Sehingga banyak stik pada pola ke-10 adalah 21 buah.
3. Banyaknya segitiga kecil pada pola ketujuh adalah, perhatikan pola-pola berikut. Pada pola pertama terdapat 1 buah segitiga. Pada pola kedua terdapat 4 buah segitiga. Dan pada pola ketiga terdapat 9 buah segitiga. Sehingga bilangannya adalah 1, 4, dan 9. Ada yang masih ingat pola bilangan yang terdiri dari 1, 4, dan 9? Ya, ini merupakan pola bilangan persegi, di mana 1 diperoleh dari 1 pangkat 2, 4 diperoleh dari 2 pangkat 2, dan 9 diperoleh dari 3 pangkat 2. Sehingga polanya adalah n pangkat 2. Nah, banyak segitiga kecil pada pola ketujuh adalah n sama dengan 7. Maka n pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2 sama dengan 49. Oke, demikian materi pada pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya.